apakah harus hidup atau mati? Mata Peri Fanyin menjadi gelap, dan berdengung, cahaya tak terlihat keluar dari tubuhnya, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak di kehampaan gelap dunia bawah seperti burung merak menyebarkannya, sayap. Kepulan-kepulan. Pembudidaya hantu wanita terkemuka dan sekelompok penjaga di belakang mereka langsung terperangkap dalam cahaya tak kasat mata. Mereka terpesona tidak peduli bagaimana mereka datang. Mereka semua terbang bersama, dan darah di tubuh mereka meledak. Kamu, pembudidaya hantu wanita ini menyeka darah dari sudut mulut mereka, dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat ganas dan marah. Kamu sangat berani untuk menjadi liar di wilayah permaisuri Taiyin. Kamu sangat berani. Wanita terkemuka itu berteriak dengan marah di belakang. Iya, banyak pembudidaya hantu wanita di belakangnya segera berteriak. Mereka mengeluarkan slip giok di tangan mereka dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dengan sekejap, gelombang tak kasat mata ditransmisikan dalam kehampaan dan menyebar langsung ke banyak puncak gunung di belakang mereka. Di antara, tidak bagus. Melihat ini, wajah Kaisar Abadi berubah drastis. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Saudari, ada kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Saya, Kaisar Abadi, adalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Mingyue saat itu. Saudariku, Anda seharusnya sudah mendengar nama saya. Semua orang adalah salah satu dari kita." Keringat muncul di dahi Kaisar Abadi yang cemas. Penampilannya yang tak berdaya seperti bawahan yang telah menyinggung bosnya dan sangat cemas. Cek, Nak Molly, lihat, apa itu dedikasi? Inilah yang dimaksud dengan dedikasi. Seorang kaisar yang kuat dan agung menjatuhkan martabatnya ke tanah dan menginjak-injaknya, hanya untuk menyelesaikan misi Iblis Kin. Betapa setianya apakah ini? Sejujurnya, saya pikir Anda harus belajar lebih banyak. Di tubuh Molly, suara leluhur iblis Luohu terdengar keras pada saat ini, dengan seruan dan peringatan. Molly, diam. Wajahnya jelek, tetapi melihat Kaisar Abadi yang ketakutan dan gelisah, di depan para pembudidaya wanita itu, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tersentuh. Kaisar Abadi ini benar-benar sangat berdedikasi. Yang lain tidak tahu, jadi mengapa dia tidak tahu bahwa Kaisar Abadi ini benar-benar seorang kaisar yang kuat, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Simei. Bahkan di antara Kaisar Agung, dia bukanlah yang paling biasa. Tapi sekarang, untuk memungkinkan mereka memasuki Laut Bencana Abadi dengan lancar, mereka sebenarnya meremehkan para pembudidaya wanita yang hanya penjaga. Harus dikatakan bahwa kinerja Kaisar Abadi sangat mengejutkan Molly. Bahkan kaisar sebesar itu bisa begitu rendah hati dan picik untuk menyelesaikan misi Iblis Kin, mengapa dia masih begitu sombong sebelumnya? Akan lebih baik untuk menyelesaikan misi Demon Kin sesegera mungkin dan menemukan cara untuk menyelamatkan Lord Qian sesegera mungkin. Ketika Molly terguncang di dalam hatinya, kultivator wanita memandang Kaisar Abadi yang terus-menerus menjelaskan dengan cemas di depannya. Dia segera menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir dengan ganas, "Saya ingin memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat." Bagaimana dengan Kaisar Abadi? Tuan, apakah nama Anda? Sangat besar. Tanda tanya. Saya belum pernah mendengarnya, bibi saya. Adapun permaisuri Mingyue yang Anda sebutkan, saya belum pernah mendengarnya, bibiku. Di mata kami, hanya ada permaisuri Taiyin, tetapi bukan permaisuri Mingyue. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian langsung berubah dingin. Mata Kaisar Abadi juga berubah dingin, tapi dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menunjukkannya. Petik 2 tanda tanya. Lancang, teriak Peri Fanyin dengan marah, wajahnya menjadi pucat karena marah dan berubah total.
Permaisuri Mingyue adalah salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah selama dia adalah orang yang kuat di dunia bawah, siapa yang tahu. Kultivator perempuan ini sengaja mengatakan hal ini. Bersamaan dengan raungan amarahnya, sosok Peri Fanyin tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Formasi. Setelah melihat ini, wajah wanita terkemuka berubah drastis dan dia berteriak dengan marah. Boom! Aura menakutkan naik ke langit dari tubuhnya. Seiring dengan kemunculan aura menakutkan ini, sebuah rune muncul di tubuh banyak pembudidaya hantu di belakangnya. Rune terbakar dan perisai tak terlihat muncul. Muncul di depan mereka seketika. Dan pada saat perisai pelindung di tubuh mereka baru saja mengembun, sebuah tangan ramping tiba-tiba muncul dari kehampaan, seperti memegang bunga, dan jari-jarinya yang sebening kristal seperti batu giok putih tiba-tiba menyentuh perisai pelindung. Dengan sekali klik, perisainya langsung hancur. Jari ini, dengan kekuatan tembus yang menakutkan, langsung menunjuk ke arah wanita terkemuka. Mata wanita terkemuka itu ketakutan, dan dia ingin mundur, tetapi dia ngeri menemukan bahwa tubuhnya telah dipenjara dalam kehampaan. Tidak peduli bagaimana dia mundur, dia tidak dapat melarikan diri, dan ancaman kematian muncul dari dalam dirinya, pikiran. Peri Fanyin, berhenti, jangan impulsif, Kaisar Abadi berteriak dengan tergesa-gesa. Jika bawahan Taiyin Mingnu terbunuh di sini, bagaimana kita bisa mengatasinya? Tapi Peri Fanyin mengabaikan kata-kata Kaisar Abadi, dan saat dia hendak membunuh wanita terkemuka, pada saat ini. Peri Fanyin, kamu berani menjadi liar di lautan bencana abadi, kamu juga lancang, bukan? Petik 2 tanda seru. Saat suara ini jatuh, sosok tak kasat mata tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini adalah seorang pembudidaya hantu wanita yang mengenakan celana ketat hitam, dengan mata dingin, rambut panjang tergantung di belakangnya, dan sosok yang tiada taraf. Panas dan pandangan pertama. Saat orang ini muncul, kehampaan sedikit bergetar, dan aura menakutkan menyapu seluruh galaksi. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di depan Peri Fanyin dan menekannya dengan lembut. Ledakan. Kekosongan di depan Peri Fanyin terus bergetar, seolah-olah akan runtuh. Murid Peri Fanyin menyusut ketika dia melihat ini, dan dia tidak peduli untuk menyerang wanita terkemuka. Cahaya dingin muncul di matanya, dia berbalik, dan tangan giok ramping serta telapak tangannya langsung menempel. Booming. Raungan memekakkan telinga bergema melalui kehampaan, dan Peri Fanyin tiba-tiba mundur ribuan kaki segera setelah dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh dan berubah menjadi jurang tak berujung. Wanita itu juga terlempar, dan kekosongan di sekitarnya seperti air mendidih, terus mendidih, dan dia akhirnya tenang. Peri Fanyin, setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Wanita seksi dengan sosok seksi itu maju selangkah, dengan senyum sinis di bibirnya. Yuhu raksasa. Peri Fanyin berkata dengan mata menyipit, jelas dia mengenali orang itu. Kaisar semu lainnya, dan kekuatannya sama kuatnya dengan Hakim Raja Hantu dan leluhur Suradao, Moli juga diam-diam terkejut. Entah itu Peri Fanyin atau Yuhu raksasa, kekuatan yang ditampilkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Mereka semua berada di bawah komando 4 Kaisar Agung, namun kualitas yang ditampilkan oleh Ratu Mingyue jauh lebih tinggi dibandingkan 4 Kaisar Agung lainnya. Paman, Yuhu raksasa ini juga seorang jenderal di bawah gurunya saat itu. Dia tidak pernah akur dengan Peri Fanyin. Sekarang sepertinya dia berlindung pada Taiyin Mingnu. Kaisar Abadi diam-diam menyampaikan pesannya. Wanita terkemuka itu buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, lalu menunjuk ke arah Peri Fanyin dan berkata, "Terima kasih, Tuan Yuhu, atas penyelamatan Anda. Orang ini sebelumnya menerobos laut bencana abadi saya dan menyerang kami dengan kejam. Dia jelas-jelas tidak menghormati kami. Permaisuri Taiyin, dan dia juga."
Tuan Yuhu, mohon carilah keadilan bagi kami. Oh. Yuhu raksasa tersenyum tipis dan menatap Peri Fanyin. Peri Fanyin, kamu belum menginjakkan kaki di laut bencana abadi selama bertahun-tahun. Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Dan, Yuhu raksasa menoleh untuk melihat Kaisar Abadi, menyipitkan matanya dan mencibir, Abadi, kamu adalah pengunjung yang langka. Bukankah kamu telah hidup dalam pengasingan di Gunung Guiming selama ini? Kenapa kamu punya waktu untuk merampok lautan kejahatan hari ini? Mungkinkah bergabunglah dengan Peri Fanyin untuk menciptakan keributan yang akan menyebabkan bencana abadi di lautan kejahatan? Yuhu raksasa memiliki bekas sarkasme di bibirnya. Di zaman kuno, salah satu Peri Fanyin dan Kaisar Abadi adalah pemimpin pelayan permaisuri Ming Yue, dan yang lainnya adalah pengawal pribadi permaisuri Ming Yue. Status mereka secara alami luar biasa, tetapi zaman apa sekarang? Dinasti lama telah berubah menjadi dinasti baru, bukan dinasti lama. Hei, saudari Yuhu, apa yang kamu bicarakan? Sebelum Peri Fanyin dapat berbicara, Kaisar Abadi buru-buru tersenyum malu-malu. Beraninya aku datang ke laut kesengsaraan abadi untuk bertindak liar jika aku tidak mati. Sekarang, di laut kesengsaraan abadi, ini adalah wilayah tiga penguasa matahari, bintang gelap, dan Taiyin. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu karena saya mendengar bahwa Tuan Taiyin Mingnu telah mengumpulkan pembudidaya hantu laki-laki khusus, jadi saya mengumpulkan dua bawahan yang luar biasa dan ingin menyumbangkannya kepada Tuan Taiyin Mingnu. Saudari Yuhu sekarang menjadi orang yang populer di sekitar Nona Taiyin Mingnu. Mengapa Anda tidak memperkenalkan saya kepada saudara laki-laki saya? Saya ingat ketika semua orang bekerja di bawah Nona Ming Yue, saya pernah mengundang Suster Yuhu untuk minum teh. Apakah Anda ingat? Petik 2. Kaisar Abadi membungkuk, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan hampir menjilatnya. Gerakan itu membuat Molly tercengang. Meski usianya tidak diketahui, namun jika dilihat dari penampilannya, kulit Yuhu raksasa bisa dipatahkan hanya dengan menjentikkan jari. Kaisar Abadi setidaknya 2 kali lebih besar dari penampilan Yuhu raksasa. Tapi sekarang Kaisar Abadi memiliki saudara perempuan di setiap mulut dan saudara laki-laki di setiap mulut, berteriak dengan gembira hingga Molly merinding di sekujur tubuhnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu di dunia. Abadi, kamu. Peri Fanyin sangat marah hingga matanya melebar dan dia menatap Kaisar Abadi dengan marah. Peri Fanyin, tolong berhenti bertahan di sana. Sekarang, Taiyin Mingnu telah mewarisi jubah permaisuri Ming Yue, dan bersama dengan Sun Mingnu dan bintang kegelapan Mingnu, dia bertanggung jawab atas laut kesengsaraan abadi. Dari sudut pandang umum, dia dapat dianggap sebagai atasan kita. Kita harus memperbaiki status kita. Mengapa kita begitu agresif? Kaisar Abadi bahkan menasihati, cepat, minta maaf kepada Suster Yuhu. Kami bertiga bekerja sama di bawah komando permaisuri wanita Ming Yue untuk 3 tahun terakhir, jadi kita bisa dianggap sebagai ini sebuah keluarga. Pada saat ini, bahkan Yuhu raksasa pun tercengang. Terkikik. Dia tidak bisa menahan tawa, bunganya bergetar karena tawa. Abadi, kenapa saat itu aku tidak menganggapmu begitu manis? Mata Yuhu raksasa menawan seperti sutra, dan dia hampir tidak bisa berhenti tertawa. Hehe, kakak Yuhu, yang kamu katakan adalah aku selalu manis sekali. Hanya saja kamu tidak menyadari kelebihanku sebelumnya, kakak Yuhu, kata Kaisar Abadi dengan nada menyanjung. Molly menekan keinginan untuk muntah. Begitu orang ini memiliki kulit yang tebal, dia tidak terkalahkan.